Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Lelahi Norman dengan nomor BP 16 10 84 10 11. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan skripsi saya ini. Yang terhormat Ibu Ria Aryani MSI serta Ibu Nila Wahyuni SAP MAP sebagai dosen pembimbing saya. Selanjutnya yang terhormat Bapak Roni Eka Putra SIP MPA dan Ibu Desna Aromatika SAP MAP. Berikutnya Bapak Yose Rizal DRS MSI dan Bapak Isan Kabulo SIP MPA yang terhormat sebagai dosen penguji saya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya berjudul Inovasi Pelayanan 1411 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solo. Pada bab 1 latar belakang, penelitian ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, merupakan serangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai kebutuhan penduduk berupa barang, jasa, dan pelayanan administratif. Dan sektor kependudukan merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan dalam pelayanan publik. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan lain sebagainya dalam rangka pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, di mana unsur penyelenggara administrasi kependudukan ini merupakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan sebagai instansi yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat, tidak jarang muncul masalah dalam proses administrasi kependudukan, seperti tidak memberikan layanan dan meminta imbalan dan lainnya. Dan upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan inovasi. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Permendagri nomor 4 tahun 2013. Dan oleh sebab itu, Disduk Capil Kota Solo membuat suatu inovasi yaitu inovasi 1411. Inovasi 1411 merupakan salah satu inovasi yang dibuat oleh Disduk Capil dalam pencatatan peristiwa penting kependudukan yaitu pernikahan. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah Catin yang akan melangsungkan pernikahan dalam mengurus dokumen kependudukan pasca pernikahan. Karena sebelum adanya inovasi ini, masyarakat Kota Solo tidak update atas peristiwa penting kependudukan mereka, khususnya pernikahan. Padahal pencatatan peristiwa pernikahan merupakan suatu hal yang penting. Dan oleh karena itu, dengan adanya inovasi ini dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tersebut, sekalian di saat mendaftarkan pernikahan di KUA. Dan 11 dokumen tersebut langsung diberikan secara langsung pada hari pernikahan di lokasi pernikahan setelah Catin selesai mengucapkan ijab kabul. 11 dokumen dari hasil inovasi layanan 1411 ini yaitu 6 dokumen dari Capil berupa 3 KK, 2 KTP, dan 1 sertifikat layanan terintegrasi, serta 5 dokumen dari KUA berupa 2 buku nikah, 1 kartu nikah, dan 2 sertifikat layanan konseling. Selanjutnya untuk rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah inovasi pelayanan 1411 pada Disduk Capil di Kota Solo. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis inovasi pelayanan 1411 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solo. Dan manfaat penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait inovasi pelayanan publik, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya pada bab 2 terdapat penelitian terdahulu. Dan menjadi rujukan peneliti pada skripsi ini yaitu penelitian dilakukan oleh Bima Saputra yang berjudul Inovasi Pelayanan Rancak Digital oleh Disduk Capil Kota Solunto. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Fani Anastasia yang berjudul Inovasi Pelayanan Publik Salam Sapa ke Pintu Rumah oleh Disduk Capil Kabupaten Pesisir Selatan. Serta penelitian dilakukan oleh Oktarizal Fandika yang berjudul Inovasi Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, dan yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Nugi Alindro yang berjudul Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu atribut inovasi oleh Rogers yang terdiri dari relative advantage atau keuntungan relatif, compatibility atau kesesuaian, complexity atau kerumitan, triability atau kemungkinan dicoba, dan observability atau kemudahan diamati.
Untuk skema pemikirannya dapat dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya, definisi konsepnya terdiri dari 4, yaitu pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan mereka baik dalam bentuk pelayanan barang maupun jasa. Lalu, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif, orisinal, atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dan yang terakhir, One for Eleven merupakan inovasi non-elektronik yang melibatkan 2 instansi, yaitu Dukcapil dan Kementerian Agama Kota Solo untuk mempermudah masyarakat, khususnya calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dalam mengurus dokumen kependudukan. Berikutnya, definisi operasional yang terdiri pada variabel relative advantage atau keuntungan relatif. Indikatornya berupa nilai lebih atau keunggulan, dan cara mengukurnya dengan melihat apakah ada keuntungan yang dirasakan dengan adanya inovasi One for Eleven. Lalu melihat apakah ada perbandingan antara adanya inovasi dengan sebelum adanya inovasi. Pada variabel selanjutnya, yaitu compatibility atau kesesuaian. Indikatornya terdiri dari 3, yaitu kesesuaian dengan nilai yang berlaku, kesesuaian dengan keadaan pelayanan sebelumnya, serta kesesuaian dengan kebutuhan. Dan cara mengukurnya dengan melihat apakah inovasi One for Eleven sesuai atau tidak dengan nilai yang berlaku dalam Disdukcapil Kota Solo. Melihat kesesuaian inovasi dengan program atau pelayanan telah ada sebelumnya, dan melihat apakah inovasi ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan. Variabel yang ketiga yaitu kompleksiti atau kerumitan. Indikatornya berupa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan inovasi. Dan cara mengukurnya dengan melihat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan inovasi ini. Selanjutnya, variabel triability atau kemungkinan dicoba, dengan indikatornya fase uji publik, dan diukur dengan melihat apakah inovasi telah diuji terlebih dahulu sebelum diresmikan, dan melihat apakah respon masyarakat terhadap inovasi One for Eleven. Dan yang terakhir, observability atau kemudahan diamati. Indikatornya terdiri dari 2, yaitu proses inovasi dan hasil inovasi. Dan cara mengukurnya dengan melihat bagaimana proses inovasi One for Eleven dibuat hingga terlaksana, melihat komitmen petugas dalam melaksanakan inovasi One for Eleven, dan melihat dampak yang dihasilkan inovasi One for Eleven tersebut. Pada bab 3 merupakan metode penelitian. Untuk pendekatan penelitian digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Proses penelitiannya dimulai dengan merumuskan masalah, survei awal, dan mengumpulkan data. Sedangkan peranan peneliti di sini yaitu sebagai instrumen utama. Dan teknik pemilihan informan yaitu dengan menggunakan purposive sampling. Untuk unit analisisnya yaitu kelompok, yaitu Disdukcapil Kota Solo dan KUA Kota Solo. Lalu teknik analisis datanya yaitu berupa reduksi data, penyajian data, conclusion, drawing, atau verification. Dan selanjutnya teknik keasaman data dengan menggunakan triangulasi sumber. Selanjutnya pada bab 4 merupakan gambaran umum. Gambaran umum Disdukcapil Kota Solo merupakan Disdukcapil Kota Solo melakukan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penetapan Disdukcapil Kota Solo berdasarkan Perda Kota Solo Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Tugas fungsi serta kedudukan dan susunan organisasi Disdukcapil Kota Solo diatur dalam Perwako Solo Nomor 36 Tahun 2016. Disdukcapil Kota Solo juga dapat diakses secara online melalui website resmi mereka yaitu disdukcapilsolokota.go.id. Selanjutnya, visi dan misi. Disdukcapil Kota Solo mempunyai visi dan misi yang selaras dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Solo. Yaitu visinya itu berupa terwujudnya Kota Solo yang diberkahi, maju dan sejahtera melalui sektor perdagangan dan jasa modern. Sedangkan untuk misinya berupa peningkatan kapasitas manajemen birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien. Untuk struktur organisasi di Disdukcapil Kota Solo dapat dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya pada bab 5 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama pada variabel relative advantage atau keuntungan relatif. Yang pertama nilai lebih atau keunggulan.
keunggulan dari segi waktu, karena Catin bisa langsung sekalian mengurus dokumen kependudukan setelah adanya pernikahan saat mengajukan permohonan pernikahan di kantor KUA. Jadi masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor Dukcapil setelah acara pernikahan dilaksanakan, karena semua dokumen kependudukan mereka sudah diberikan langsung di hari pernikahan mereka setelah ijab kabul selesai diucapkan. Selanjutnya, keuntungan dari segi biaya. Inovasi ini tidak membebankan biaya layanan apapun kepada masyarakat atau gratis. Selain itu, juga dapat meminimalisir biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk ke kantor di Dukcapil. Dan yang terakhir, akurasi dan integrasi data. Inovasi 111 juga dapat membantu Dukcapil Kota Solo agar data kependudukan yang ada di Kota Solo menjadi akurat serta terintegrasi langsung dengan data yang ada di Kemenak. Selanjutnya, compatibility atau kesesuaian. Yang pertama, kesesuaian dengan nilai yang berlaku. Adanya inovasi ini tidak serta-merta mengubah atau menghapuskan nilai yang sudah ada sebelumnya di Dukcapil Kota Solo. Justru inovasi ini sesuai dan tidak bertentangan dengan visi dan misi serta moto yang sudah ditetapkan pada Dukcapil. Yang kedua, kesesuaian dengan keadaan pelayanan sebelumnya. Inovasi 111 tidak mengubah pelayanan yang ada pada Dukcapil Kota Solo. Layanan yang diberikan masih tetap sama dengan yang ada sebelumnya, yaitu layanan dokumen kependudukan berupa pencatatan peristiwa penting pernikahan. Kemudian syarat dan prosedur layanannya juga masih sesuai dengan sebelumnya yang dilakukan secara manual dengan mengisi beberapa formulir. Yang ketiga, kesesuaian dengan kebutuhan. Inovasi ini telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan. Adanya inovasi tersebut dapat menjadi solusi terhadap keinginan masyarakat akan kebutuhan pelayanan dokumen kependudukan yang efektif dan efisien. Karena inovasi layanan ini memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam proses layanannya tanpa perlu bolak-balik atau mengalami kesulitan lagi saat mengurus dokumen KK dan KTP. Yang ketiga, kompleksiti atau kerumitan. Kendala atau hambatan inovasi ini berupa keterbatasan jaringan internet, keterbatasan waktu dan pemahaman ataupun kemampuan SDM atau operator yang telah ditunjuk dalam pelaksanaan inovasi tersebut, serta keterbatasan penerapan inovasi ini yang hanya untuk Kota Solo saja. Sehingga sampai saat ini baru sekitar 30 pasangan yang berhasil mendapatkan inovasi 111. Selanjutnya, triability atau kemungkinan dicoba. Fase uji publik, inovasi ini langsung diterapkan dengan memberikan 11 dokumen tersebut kepada pasangan pertama di saat acara launching inovasi, yang sekaligus acara untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan inovasi ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa inovasi ini tidak melewati fase uji publik. Dan yang terakhir, observability atau kemudahan diamati. Yang pertama, dapat dilihat proses inovasinya. Proses dari inovasi 111 dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat meskipun masyarakat tidak dapat melihat secara langsung dari awal proses perencanaan inovasi ini. Mulai dari latar belakang dibentuknya sampai penandatanganan kerjasama inovasi pelayanan ini dengan Kemenak hingga proses pelaksanaan sampai selesai dengan adanya penyerahan 11 dokumen kependudukan kepada pasangan pengantin. Lalu Dukcapil Kota Solo juga melakukan sosialisasi secara langsung di masyarakat maupun melalui media online sebagai bentuk komitmen mereka dalam melaksanakan inovasi ini agar dapat berjalan dengan baik dan dapat diketahui oleh masyarakat luas. Yang kedua, dapat dilihat hasil inovasinya. Inovasi 111 yang ada pada Dukcapil Kota Solo telah memberikan dampak dan hasil yang lebih baik dengan adanya respon yang positif dari masyarakat maupun pihak yang bekerja sama dengan Dukcapil dalam menjalankan inovasi ini, yaitu KUA Kota Solo. Bagi Dukcapil sendiri, inovasi ini tentu saja dapat membantu peningkatan akurasi data dan pencatatan peristiwa penting dan capaian kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat. Selanjutnya, data yang ada di Dukcapil dan KUA juga akan terintegrasi karena adanya kerjasama layanan ini. Bab 6 yaitu kesimpulan dasaran. Kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian telah peneliti lakukan di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan teori atribut inovasi oleh Rogers tersebut, peneliti melihat bahwa inovasi 111 sudah berjalan cukup baik. Hal ini dikarenakan inovasi ini mampu memberikan manfaat bukan hanya untuk masyarakat, akan tetapi juga bagi Dukcapil ataupun KUA Kota Solo. Selain itu, inovasi ini juga sudah memenuhi beberapa atribut inovasi kecuali triability atau kemungkinan dicoba. Dan secara keseluruhan, inovasi ini juga telah memenuhi indikator-indikator dari atribut inovasi oleh Rogers. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang harus dihadapi oleh Dukcapil Kota Solo. Dan yang selanjutnya saran yaitu yang pertama, Dukcapil sebaiknya mempertimbangkan penambahan jumlah operator pelaksana inovasi 111 agar pelayanan yang diberikan dapat lebih optimal. Lalu saat ini Dukcapil Kota Solo hanya bisa memproses inovasi pelayanan ini apabila calon pengantin sama-sama berasal dari Kota Solo saja. Sebaiknya untuk kedepannya jika salah satu calon pengantin tersebut berasal dari luar Kota Solo juga bisa mendapatkannya layanan inovasi ini.
Dan di Dukcapil sebaiknya dapat lebih gencar lagi melakukan sosialisasi secara langsung mengenai inovasi ini kepada masyarakat. Dan yang terakhir, di Dukcapil sebaiknya dapat mengadakan evaluasi secara rutin agar pelaksanaan inovasi ini dapat diketahui dengan jelas. Sekian hasil presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.